Paris, awal tahun 2000-an, di sebuah apartemen kecil di lingkungan Yahudi yang ramai di distrik 19. Mahdi Majid tumbuh dengan cerita yang sama setiap malam Jumat. Ayahnya, Rav Eliyahu Majid, selalu duduk di kursi tua dekat jendela sambil memegang foto Haitham Puche, keluarga besar di Baghdad. Tahun ke-1948, 3 tahun kemudian, tahun 1951, keluarga itu diusir dari Irak bersama 120.000 Yahudi lainnya. Harta disita, paspor dicabut, hanya boleh bawa sedikit uang dan pakaian. Rav Eliyahu kecil ikut orang tuanya naik pesawat ke Israel, lalu akhirnya menetap di Prancis karena ibunya tak tahan panas laut. Ingat, Mahdi, kata ayahnya berulang-ulang, satu-satunya tempat aman bagi Yahudi sekarang adalah Israel. Yang lain cuma sementara. Mahdi mendengarkan dengan mata berbinar. Di sekolah Yahudi, dia selalu yang paling cepat menghafal Taurat. Di rumah, dia suka membaca koran Israel yang ayahnya langganan. Setiap ada berita roket dari Gaza atau bom bunuh diri di Tel Aviv, dia marah sendiri. Baginya, Palestina adalah nama lain dari ancaman. Tahun 2006, saat usia 20 tahun, Mahdi sudah kuliah jurusan jurnalistik di Sciences Po Mantemonia. Lebih suka Eng Club atau demo anti perang. Mahdi malah magang di redaksi situs berita pro-Israel berbahasa Prancis. Tulisannya keras, tajam, dan selalu membela hak Israel untuk membela diri. Redaktur senior langsung suka. "Kamu punya nyali," kata mereka. 2 tahun kemudian, Mahdi sudah jadi reporter lepas yang sering terbang ke Tel Aviv. Dia belajar bahasa Ibrani otodidak sampai lancar. IDF mulai mengenal wajahnya. Mereka suka karena Mahdi selalu menulis dari sudut pandang tentara Israel. Artikelnya yang berjudul "Di Balik Seragam Wajah Manusia", tentara IDF dibaca ratusan ribu orang dan diterjemahkan ke 5 bahasa. Ketika Perang Gaza 2014 meletus, Mahdi berusia 28 tahun. Dia langsung mengajukan imbat bersama unit artileri di perbatasan. Selama 50 hari dia tidur di markas, makan ransum yang sama dengan tentara, dan mengirim laporan harian. Fotonya memakai helm dan rompi pres sambil berdiri di atas tank Merkava jadi viral. Media Israel menjulukinya sahabat sejati bangsa Yahudi dari diaspora. Di Prancis, komunitas Yahudi mengundangnya bicara dari sinagoge ke sinagoge. Ibunya menangis setiap kali ada orang memuji anaknya. Uang mulai mengalir. Kontrak dengan televisi besar Eropa datang bertubi-tubi. Mahdi pindah ke apartemen yang lebih besar di distrik keempat. Dia membelikan ibu dan ayahnya rumah kecil di pinggiran Paris. Setiap kali pulang, ibunya memeluknya lama sekali sambil berbisik, "Kamu bikin kami bangga, Mahdi. Kami selamat karena orang seperti kamu." Tahun 2018, Mahdi sudah 42 tahun. Namanya masuk daftar 100 Yahudi paling berpengaruh di Eropa versi majalah ternama. Akun Twitternya, Mahdi 4 Israel, punya 350.000 followers. Dia sering live tweet dari zona perang. Selalu pakai hashtag Stand with Israel dan Ami Israel Chai. Foto-fotonya bersama juru bicara IDF, Letkol Avicha Adrae, jadi ikon. Mereka berdua tersenyum lebar di balkon markas Kiryat Tel Aviv. Background bendera Israel berkibar. Captionnya singkat, "Bersama pejuang demokrasi sejati." Pada bulan Maret tahun 2018, Great March of Return dimulai di Gaza. Setiap Jumat ribuan warga Palestina berbaris mendekati pagar perbatasan. Mahdi melihat berita itu dengan santai. Baginya, ini cuma ulah Hamas yang memakai warga sipil sebagai perisai manusia. IDF sudah mengumumkan zona terlarang. Siapa yang mendekat, risikonya sendiri. Atasannya di stasiun televisi Eropa menelepon, "Mahdi, kamu mau embed lagi? Kami butuh liputan
Dari sisi kami, Mahdi langsung setuju. 2 minggu kemudian, dia sudah berada di Bukit Observasi Negev bersama puluhan jurnalis lain yang sebagian besar pro-Israel. Dari sana, mereka bisa melihat lautan orang di bawah sana, asap gas air mata, dan suara tembakan sesekali. Hari pertama biasa saja. Mahdi menulis laporan seperti biasa. Demonstran mendekati pagar dengan ban terbakar dan batu. IDF menjaga restrain. Luar biasa. Malamnya dia tidur nyenyak di Hotel Ashkelon. Hari kedua masih sama. Dia mewawancarai tentara muda yang baru 19 tahun. Kami tidak mau menembak, tapi mereka terus provokasi. Tapi hari Jumat ketiga, sesuatu mulai berbeda. Mahdi berdiri di pos pengamatan, kamera besar di bahu. Di bawah sana, seorang anak laki-laki berlari sendirian, membawa bendera Palestina. Usianya mungkin 14 tahun. Dari jarak 300 meter, Mahdi melihat anak itu tersandung, lalu jatuh. Darah mengalir dari lututnya. Anak itu menangis keras sambil memegang kakinya. Beberapa detik kemudian, segerombolan pria berlari menolong, mengangkat anak itu ke tandu darurat. Mahdi tetap memotret. Jantungnya biasa saja. Ini kan perang, katanya dalam hati. Tapi sore harinya, saat dia kembali ke hotel di Tel Aviv, gambar anak itu terus muncul di kepalanya. Malam itu dia buka laptop, cari video mentah yang direkam drone. Ada satu klip yang membuat tangannya berhenti menggulir mouse. Seorang ibu paruh baya berlari ke arah pagar sambil menggendong bayi. Bayi itu tak bergerak lagi. Ibu itu menangis sampai suaranya habis, lalu jatuh berlutut tepat di depan tentara Israel yang berdiri di balik kawat berduri. Tentara itu hanya mengangkat senapan, tak menembak, tapi juga tak membantah. Ibu itu terus memukul tanah sambil berteriak dalam bahasa Arab. Mahdi menutup laptop pelan-pelan. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya dalam 16 tahun berkarir, dia merasa ada yang salah. Tapi dia cepat mengusir perasaan itu. Ini propaganda, katanya karas-karas pada dirinya sendiri di kamar hotel yang sepi. Besok aku cari sudut pandang yang benar. Malam itu, dia tidur gelisah. Di luar jendela, lampu-lampu Tel Aviv masih berkilau seperti biasa. Tapi buat Mahdi Majid, untuk pertama kalinya, kota itu terasa asing. Pagi hari keempat di perbatasan, Mahdi Majid bangun dengan kepala berat. Matanya merah karena kurang tidur. Dia sudah biasa begini di zona perang. Tapi kali ini rasa lelahnya beda. Bukan capek fisik, tapi seperti ada beban menekan dadanya terus-menerus. Dia mandi cepat, pakai rompi pres, lalu naik mobil van bersama jurnalis lain menuju pos observasi yang sama. Di jalan, radio Israel memutar berita rutin. 3 tentara terluka ringan akibat lemparan batu di pagar perbatasan. IDF berhasil menangkap 2 infiltrator. Semua jurnalis di dalam van mengangguk. Mahdi diam saja. Sampai di bukit, dia langsung mengambil posisi di depan pagar pengaman. Hari itu lebih panas dari biasanya. Ribuan orang sudah berkumpul di sisi Gaza. Asap ban terbakar naik tinggi. Suara teriakan dan drum terdengar samar-samar. Mahdi mengangkat kamera, mulai merekam. Tiba-tiba ada gerakan cepat di dekat pagar. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berlari sambil membawa sesuatu di tangan. Dari jarak jauh, Mahdi mengira itu bom Molotov. Jantungnya langsung berdegup kencang. Tapi saat diperbesar lewat lensa, ternyata pemuda itu membawa bendera kecil dan botol air. Dia berlari untuk memberi air pada seorang kakek yang jatuh kelelahan di bawah terik matahari. Beberapa detik kemudian, suara tembakan keras terdengar. Pemuda itu langsung ambruk. Darah mengalir dari pahanya. Dia masih sempat mengangkat kepala, mencari kakek yang ingin ditolongnya. 2 orang berlari mendekat, menyeretnya ke belakang barisan. Mahdi masih merekam, tapi tangannya mulai gemetar. Sore harinya, dia kembali ke hotel lebih cepat dari biasanya.
Di kamar, dia duduk di ranjang sambil memandang layar laptop. Ada ratusan foto dan video yang baru direkam. Dia membukanya satu persatu. Wajah anak kecil yang kakinya terluka. Ibu yang menggendong bayi tak bernyawa. Pemuda yang ditembak hanya karena membawa air. Semua gambar itu seperti menusuk matanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Mahdi Majid tidak menulis laporan. Dia hanya duduk di balkon kamar hotel, memandang lampu kota Tel Aviv yang masih ramai. Di kepalanya, suara ibunya dulu terus berputar. Israel adalah satu-satunya tempat aman bagi kita. Tapi sekarang, dia mulai bertanya dalam hati, aman untuk siapa? Dia ingat staf lokal Palestina yang membantunya di pos observasi. Namanya Ahmed. Pria pendiam berusia 30-an. Kemarin, Ahmed memberinya botol air dingin sambil tersenyum kecil. Di botol itu, ada stiker kecil bertuliskan ayat pendek dalam bahasa Arab. Mahdi tidak mengerti artinya, tapi dia simpan botol itu. Malam semakin larut. Mahdi masuk kamar lagi, membuka tas, mengeluarkan botol itu. Dia cari ayatnya di Google Translate. Ternyata Qs Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Dia membaca kalimat itu berulang kali. Dadanya semakin sesak. Selama ini dia selalu bilang dirinya jurnalis yang netral. Tapi sekarang dia sadar, semua tulisannya, semua fotonya, semua tweetnya selalu memihak satu sisi saja. Dia bukan saksi keadilan. Dia bagian dari mesin propaganda. Pukul 2 dini hari, Mahdi masih belum tidur. Dia buka laptop lagi. Kali ini bukan buat edit video, tapi buat cari sesuatu yang selama ini dia hindari. Dia ketik kata Al-Quran, terjemahan Prancis. Dalam hitungan detik, ada puluhan situs muncul. Dia klik salah satu yang paling atas. Dia mulai membaca dari surat Al-Baqarah, lalu Al-Maidah, lagi. Semakin banyak dia baca, semakin dia merasa seperti ada orang menepuk pundaknya pelan-pelan. Ayat-ayat tentang keadilan, tentang melindungi yang lemah, tentang tidak boleh membenci selain karena kezaliman. Semua terasa hidup. Lalu dia sampai pada Qs An-Nisa, ayat ke-135. Dia membacanya perlahan. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan keduanya. Dia menutup laptop, matanya basah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mahdi Majid menangis sendirian di kamar hotel Tel Aviv. Pagi berikutnya, dia tetap pergi ke perbatasan seperti biasa. Tapi kali ini, dia tidak lagi mengangkat kamera dengan semangat yang sama. Dia lebih banyak diam, memperhatikan. Dia lihat seorang tentara Israel muda tertawa-tawa sambil menunjuk ke arah kerumunan Palestina yang berlarian dari gas air mata. Tawa itu terdengar biasa bagi orang lain, tapi bagi Mahdi sekarang terdengar mengerikan. Sore harinya, dia kembali ke hotel dan langsung masuk kamar. Dia buka tas, mengeluarkan buku kecil Al-Quran berbahasa Arab yang dulu pernah diberikan seorang teman di Paris sebagai cenderamata. Dia tidak pernah membukanya sama sekali. Sekarang dia buka halaman demi halaman dengan hati-hati. Dia baca kisah Nabi Muhammad di Taif. Bagaimana Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah. Tapi malaikat datang menawarkan untuk menghancurkan kota itu. Dan Nabi menolak. Nabi malah berdoa agar keturunan mereka mendapat hidayah. Mahdi menutup buku itu. Dia duduk di lantai kamar hotel, bersandar ke dinding. Dia teringat semua artikelnya yang pernah menulis kata teroris ratusan kali. Dia teringat foto-foto Nia bersama Avice Adrae sambil tersenyum lebar.
Dia teringat ibunya yang selalu bilang kamu kebanggaan kami. Dia menutup wajah dengan kedua tangan, air mata jatuh tanpa suara. Malam itu, 19 Agustus tahun 2018. Mahdi Majid tidak tidur sama sekali. Dia hanya duduk di karpet kamar hotel, membaca Al-Quran berulang-ulang sampai matahari terbit. Di luar jendela, Tel Aviv masih sama seperti kemarin. Tapi di dalam hati Mahdi Majid, dunia sudah tidak lagi sama. Retakan yang dimulai dari gambar seorang anak kecil yang kehilangan kaki, sekarang sudah menjadi jurang yang tak bisa lagi dia tutup. Tanggal 20 Agustus tahun 2018, jam 2:57 pagi waktu Tel Aviv. Mahdi Majid duduk di meja kecil kamar hotel. Cahaya laptop menjadi satu satania, lampu yang menyala. Di layar terbuka aplikasi Twitter, kursor kedip-kedip di kolom tulis tweet. Jari-jarinya sudah mengetik selama hampir 1 jam. Menghapus, mengetik lagi, menghapus lagi. Tapi kali ini, dia tidak mau menghapus lagi. Dia menarik napas panjang, lalu menekan tombol tweet. Tweet pertama, Asyhadu an el il ha ilel hawa asyhadu anna Muhammadar Rasul ha, saya masuk Islam. Saya tinggalkan Zionisme selamanya. Maafkan saya atas semua tulisan dan kata-kata saya yang pernah menyakiti kalian. Semoga Allah ampuni dosa saya yang terlalu lama buta. Tweet kedua, 3 menit kemudian. Saya melihat dengan mata sendiri. Anak-anak Gaza ditembak lututnya hanya karena bawa bendera. Saya melihat ibu kehilangan bayi di pelukannya. Saya tidak bisa lagi bela kezalaman dengan alasan keamanan. Israel bukan mercusuar demokrasi. Israel adalah penjajah. Tweet ketiga, semoga Allah lindungi umat Islam dari 2 musuh, dari musuh luar dan dari muslim sendiri yang merusak agama ini dengan kekerasan dan korupsi. Saya mulai dari nol lagi. Doakan saya. Dia menekan tombol terakhir, lalu langsung mematikan notifikasi. Ponselnya langsung bergetar tanpa henti, tapi dia letakkan ponsel itu di laci meja, tertutup rapat. Pukul jam 3:30 pagi, dunia sudah meledak. Di Israel, akun-akun pro-Israel besar mulai membagikan screenshot tweetnya dengan caption pengkhianat dalam huruf kapital. Akun resmi beberapa politisi, sayap kanan, langsung menyebut nama Mahdi Majid sebagai contoh bahaya infiltrasi Islam radikal di media barat. Avice Adrae, yang dulu sering foto mesra dengannya, mengunggah foto lama mereka berdua sambil menambahkan caption dingin. Ternyata teman bisa berubah jadi musuh dalam semalam. Di Prancis, keluarganya langsung kacau. Ibunya yang sudah tua terbangun karena telepon dari saudara di Israel. Saat membaca tweet anaknya, dia langsung pingsan di ruang tamu. Ayahnya, Raf Eliyahu, hanya duduk diam di kursi roda sambil memegang kepala. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya selama berjam-jam. Pagi harinya, saudara sepupu Mahdi mengirim pesan singkat lewat WhatsApp. Kamu sudah mati buat kami. Jangan pernah hubungi lagi. Pukul 6 pagi, stasiun televisi Eropa yang memberinya kontrak besar mengirim email resmi. Kontrak dibatalkan efektif seketika. Alasan resminya, kehilangan kepercayaan. 2 jam kemudian, agennya menelepon, suaranya gemetar. Semua undangan bicara, semua proyek dokumenter, semua tawaran buku lenyap dalam semalam. Media Israel mulai menyebutnya Sindrom Stockholm versi baru. Ada yang bilang dia dicuci otak Hamas. Ada yang bilang ini operasi Iran. Eddie Cohen, influencer pro-Israel yang dulu sering retweet Mahdi, sekarang memimpin serangan. Dia posting puluhan tweet dalam sehari, memanggil Mahdi munafik, pengkhianat berbayar, bahkan Yahudi yang lebih bahaya dari Hitler.
Di dunia Arab, reaksinya campuran, banyak yang girang, tapi lebih banyak lagi yang curiga. Trending topik di Twitter Arab langsung jadi Mahdi Majid. Ada yang bilang Alhamdulillah, hidayah sampai ke musuh terbesar. Tapi lebih banyak lagi yang menulis, ini pasti jebakan Mossad baru. Tunggu saja, nanti dia balik lagi. Akun-akun besar di Mesir dan Yordania memperingatkan, jangan cepat percaya mualaf selebriti. Death threat mulai berdatangan dari pihak pro-Israel, ancaman dalam bahasa Ibrani dan Prancis. Foto rumah orang tuanya di Paris diposting dengan tulisan, kami tahu di mana keluargamu. Dari pihak ekstremis Muslim, ancaman karena dianggap terlalu lembut atau masih agen Zionis yang menyamar. Mahdi membaca beberapa, lalu mematikan ponsel sepenuhnya. Pukul 10 pagi, manajer hotel mengetuk pintu. Wajahnya tegang. Dia menyampaikan pesan dari keamanan Israel. Mahdi diminta meninggalkan hotel dalam waktu 24 jam karena membahayakan tamu lain. Mahdi hanya mengangguk, mulai mengemas barang. Saat membayar tagihan di resepsionis, beberapa tamu Israel memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Seorang pria paruh baya meludah ke lantai saat Mahdi lewat. Dia naik taksi ke Bandara Ben Gurion. Di sepanjang jalan, dia hanya diam. Supir taksi, seorang Yahudi Rusia, mengenali wajahnya dari berita televisi yang diputar di radio. Supir itu memandang lewat kaca spion beberapa kali, lalu akhirnya bertanya dalam bahasa Inggris, kamu benar-benar masuk Islam? Mahdi mengangguk pelan. Supir itu menggelengkan kepala, tapi tidak berkomentar lagi. Di bandara, petugas imigrasi memandang paspor Prancisnya lama sekali. Mereka membawanya ke ruang kecil untuk pemeriksaan tambahan. Selama 2 jam, dia ditanya macam-macam. Apakah dia bertemu anggota Hamas? Apakah dia dibayar Qatar? Apakah dia akan kembali ke Israel? Mahdi menjawab jujur, tidak, dan tidak tahu. Akhirnya mereka mengizinkan dia naik pesawat ke Paris, tapi dengan catatan khusus di sistem pesawat lepas landas sore hari. Mahdi duduk di dekat jendela, memandang Tel Aviv yang semakin mengecil di bawah sana. Dia tidak tahu kapan lagi akan melihat kota itu, atau apakah dia masih boleh. Saat transit di Paris, dia menyalakan ponsel sebentar. Ribuan notifikasi. Ada pesan dari Ahmed, staf lokal Palestina, yang dulu memberinya botol air bertuliskan ayat. Pesannya singkat, selamat datang Ahi, Allahu Akbar. Kalau butuh tempat tinggal, rumah saya terbuka. Mahdi menutup ponsel lagi. Air matanya jatuh tanpa suara di tengah keramaian Bandara Charles de Gaulle. Malam itu, 21 Agustus tahun 2018, dia sampai di apartemen lamanya di Paris. Tetangga Yahudi yang dulu sering menyapa, kini menutup pintu rapat saat melihatnya. Di depan pintu apartemen, ada tumpukan surat ancaman yang dimasukkan lewat celah bawah pintu. Dia mengumpulkan semuanya, membuang ke tempat sampah tanpa membaca. Dia masuk, mengunci pintu, lalu langsung sujud syukur di lantai ruang tamu. Untuk pertama kalinya dalam 42 tahun hidupnya, Mahdi Majid merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Tapi anehnya, dia juga merasa tidak pernah lebih tenang. Tweet yang dia posting kurang dari 24 jam, lalu sudah dilihat lebih dari 15 juta kali. Namanya jadi trending di 12 negara. Karir yang dibangun 16 tahun hancur dalam semalam. Keluarga memutus hubungan, teman-teman lama menghilang. Tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang baru lahir. Sesuatu yang tak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Dia tahu perjalanan baru saja dimulai, dan perjalanan ini akan jauh lebih berat daripada semua liputan perang yang pernah dia lakukan. September 2018, 1 bulan setelah tweet itu, Mahdi Majid sudah tidak punya alasan lagi tinggal di Paris. Pintu apartemennya dicoret-coret dengan cat semprot.
tray, dan bintang Daud yang dipotong. Kotak suratnya penuh ancaman mati. 2 kali ada orang tak dikenal mengetuk pintu tengah malam, lalu pergi setelah dia tidak membuka. Polisi Prancis datang sekali, mencatat tapi bilang, "Kami tidak bisa jaga kamu 24 jam." Dia memutuskan pergi. Hanya bawa 1 koper besar dan ransel kecil. Uang tabungan masih cukup untuk hidup sederhana beberapa tahun. Tiket pesawat 1 kali jalan ke Istanbul, kota yang selalu dia dengar ramah terhadap muslim baru dan tidak terlalu jauh dari tanah suci. 10 Oktober tahun 2018, pesawat Turkish Airlines mendarat di Bandara Istanbul yang baru. Mahdi turun dengan jenggot tipis yang baru 2 minggu tumbuh dan peci hitam sederhana yang dibeli di Paris. Dia tidak lagi memakai kacamata besar yang dulu jadi ciri khasnya di layar televisi. Wajahnya lebih kurus, matanya dalam. Di bandara, seorang pria muda berjenggot rapi menunggu dengan papan kecil bertuliskan Mahdi Majid. Namanya Yusuf, relawan dari sebuah yayasan kecil di Istanbul yang membantu mu'alaf. Mereka saling peluk, lalu langsung naik mobil ke sebuah apartemen kecil di distrik Fatih. Hari-hari pertama di Istanbul diisi belajar yang sangat dasar. Mahdi belajar wudhu dengan benar, salat dengan tartil, membaca Al-Quran, pakai tajwid. Yusuf dan teman-temannya sabar mengajar. Mereka tidak pernah tanya masa lalu terlalu dalam. Hanya sesekali, saat makan malam bersama, ada yang bertanya pelan, "Apa benar kamu dulu foto sama Afice?" Mahdi mengangguk, lalu diam. Mereka tidak tanya lagi. Desember tahun 2018, sebuah kejutan datang. Sebuah amplop tebal tanpa pengirim sampai di apartemen. Di dalamnya ada undangan umrah resmi dari Kerajaan Arab Saudi, lengkap dengan visa dan tiket pesawat pulang pergi. Tidak ada nama pemberi, hanya stempel kecil dari kantor seorang pangeran yang tidak disebutkan namanya. Yusuf tersenyum lebar. "Ini jarang sekali. Berarti ceritamu sampai ke telinga orang penting." Januari tahun 2019, Mahdi naik pesawat ke Jeddah. Di Makkah, untuk pertama kalinya, dia melihat Ka'bah dengan mata sendiri. Saat tawaf, dia menangis sampai bajunya basah. Dilempar jumroh, dia ingat kata-katanya dulu yang pernah menghina ritual ini di artikel-artikel lama. Dia lempar batu kecil itu dengan tangan gemetar, berdoa dalam hati. "Ya Allah, aku dulu melempar agamamu dengan kata-kata. Ampuni aku." Setelah umroh, dia kembali ke Istanbul dengan hati yang jauh lebih ringan. Dia mulai aktif di media sosial lagi. Tapi kali ini dengan nama baru, @Mahdi Al-Baghdadi. Foto profilnya sederhana. Dirinya memakai ihram di depan Ka'bah. Postingan pertamanya setelah umroh hanya 1 ayat. "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit." Taha. 124 followersnya naik perlahan. Tapi kali ini dari kalangan yang berbeda. Anak muda di Indonesia, Malaysia, Mesir, Turki, bahkan Eropa, mereka memanggilnya Akhi Mahdi atau Ustadz Mahdi. Padahal dia masih belajar dasar-dasar. Tahun 2019 sampai 2021 berlalu dalam ritme yang tenang, tapi tidak mudah. Dia mulai diundang bicara di masjid-masjid kecil, lalu universitas, lalu konferensi internasional tentang Palestina, Qatar, Malaysia, Turki, Pakistan. Setiap kali naik panggung, dia hanya cerita singkat. Apa yang dilihatnya di perbatasan Gaza, apa yang dia baca di Al-Quran, dan bagaimana Allah membalik hatinya dalam semalam. Tidak pernah berlebihan, tidak pernah menjelekkan Yahudi secara umum, hanya menyeru keadilan. Tapi ancaman tidak pernah benar-benar berhenti. Akun-akun pro-Israel terus membuat video tentang dia, menyebutnya kan artis atau agen Qatar. Beberapa kali ada orang tak dikenal memotret apartemennya dari jauh.
Polisi Turki pernah datang mengetuk pintu, meminta dia waspada karena ada informasi ancaman dari luar negeri. Dia juga masih berusaha menjaga jarak dengan keluarganya. Sekali setahun, di hari raya Yahudi besar, dia kirim email singkat ke ibunya. "Aku baik-baik saja. Aku doakan kalian sehat selalu." Tidak pernah dibalas. Hanya sekali, tahun 2020, ibunya membalas satu kalimat. "Kamu sudah bukan anak kami lagi." Dia membaca, menutup laptop, lalu pergi salat tahajud. Tahun 2022, dia menikah. Istrinya bernama Aisyah, gadis Turki Palestina yang bekerja sebagai penerjemah di konferensi yang sama. Mereka bertemu saat Aisyah menerjemahkan ceramahnya ke bahasa Turki. Pernikahan sederhana, hanya di masjid kecil, dihadiri 50 orang. Mahdi menangis saat akad, karena teringat ibunya yang dulu selalu bermimpi melihat anaknya menikah di bawah jubah. Tahun 2023, anak pertama mereka lahir, laki-laki. Mahdi beri nama Yusuf, sama seperti teman yang pertama kali menyambutnya di Bandara Istanbul di tahun yang sama. Dia mulai bermimpi besar, masuk Al-Aqsa. Dia ajukan visa ke Yordania berkali-kali, selalu ditolak. Israel masih mencantumkan namanya di daftar hitam. Setiap kali ditolak, dia hanya tersenyum kecil dan bilang pada Aisyah, "Belum waktunya. Allah lebih tahu." Tahun 2024, sesuatu mulai berubah setelah beberapa perjanjian baru di kawasan dan lobi diam-diam dari Qatar serta Turki. Namanya perlahan dihapus dari daftar larangan masuk Yerusalem Timur. Tidak ada pengumuman resmi, hanya tanda-tanda kecil. Visa Yordania akhirnya keluar. Stempel Israel di perbatasan Allenby tidak lagi ditolak. Tapi Mahdi tidak buru-buru. Dia tetap di Istanbul, mengurus anak, mengajar ngaji online, menulis buku kecil tentang perjalanannya yang terbit dalam bahasa Turki dan Indonesia. Dia tahu kalau waktunya tiba, pintu Al-Aqsa akan terbuka sendiri. Ancaman masih ada, kadang ada email atau pesan anonim yang mengatakan, "Kami tahu kamu di mana." Tapi Mahdi sudah tidak takut lagi. Dia sering bilang pada murid-muridnya, kalau mati karena membela kebenaran, itu lebih mulia daripada hidupku yang dulu penuh pujian tapi kosong. Akhir 2024, undangan resmi datang dari Dewan Wakaf Yerusalem. Mahdi diundang menjadi imam salat sunnah di Masjid Al-Aqsa pada bulan pertama tahun baru ke 2025. Tidak ada penjelasan panjang, hanya stempel dan tanda tangan. Dia memandang undangan itu lama sekali, lalu dia letakkan di atas Al-Quran di meja kecil rumahnya. Sujud syukur sampai anaknya menarik baju dari belakang. Pengasingan 7 tahun hampir selesai. Dari jurnalis pro-Israel yang paling terkenal di Eropa. Kini, dia hanya seorang muslim biasa yang menunggu izin pulang ke rumah yang sebenarnya. Masjid Al-Aqsa. Januari tahun 2025, pukul 3 pagi. Bandara Istanbul masih sepi. Mahdi Majid berdiri di depan loket check-in dengan paspor Prancis yang sudah hampir habis masa berlakunya. Di tangan kirinya ada boarding pass ke Amman. Di tangan kanannya genggaman kecil anaknya, Yusuf, yang baru berusia 2 tahun setengah. Aisyah, istrinya, memegang tas bayi dan tersenyum lebar meski matanya merah karena kurang tidur. Mereka naik pesawat pagi paling awal. Yusuf tidur sepanjang penerbangan. Mahdi tidak tidur sama sekali. Dia hanya memandang keluar jendela. Awan putih berlalu satu persatu. 7 tahun lalu, dia terbang meninggalkan Tel Aviv dengan hati hancur. Sekarang dia terbang menuju Yerusalem dengan hati yang sudah diperbaiki. Pesawat mendarat di Amman sebelum zuhur. Mobil dari Dewan Wakaf sudah menunggu. Sopirnya, pria Palestina tua, yang langsung mengenali wajah Mahdi dari foto. Mereka langsung berangkat ke jembatan Allenby. Perbatasan masih sama seperti dulu.
Antre panjang, tentara muda Israel dengan senapan dan udara penuh ketegangan saat tiba giliran Mahdi. Petugas perbatasan Israel memandang paspornya lama sekali. Nama Mahdi Majid masih terdeteksi di sistem. Tapi kali ini lampu hijau menyala. Petugas muda itu mengangkat alis lalu mengembalikan paspor tanpa sepatah kata. Mahdi melangkah melewati garis tanpa melihat ke belakang. Malam itu mereka menginap di rumah keluarga Aisyah di Ramallah. Rumah kecil, 3 kamar, tapi hangat. Anak-anak kecil berlarian memanggilnya Ammu Mahdi. Dia tertawa, bermain bersama mereka sampai larut malam. Jumat pagi, 17 Januari tahun 2025, hari yang sudah ditunggu 7 tahun. Pukul 5 pagi, Mahdi sudah bangun. Dia mandi, pakai jubah putih bersih yang dibeli khusus di Istanbul, memakai wewangian non-alkohol, lalu berangkat bersama rombongan kecil ke Yerusalem Timur. Jalanan masih gelap, tapi mobil-mobil sudah banyak. Semua menuju satu arah, Masjid Al-Aqsa. Sampai di gerbang Al-Magharibah, tentara Israel memeriksa tas dan kartu identitas seperti biasa. Mahdi menunjukkan surat undangan resmi dari wakaf. Petugas mengangguk, membiarkan masuk. Begitu melewati gerbang, bau tanah basah dan wewangian ud langsung menyambut. Mahdi menarik napas dalam-dalam. Bau itu sama seperti yang dia cium saat umroh, tapi kali ini lebih kuat, lebih dekat. Halaman Al-Aqsa sudah mulai ramai. Ribuan orang berjalan pelan. Sebagian besar memakai pakaian paling bagus yang mereka punya. Ada yang membawa karpet kecil, ada yang membawa anak di pundak. Mahdi berjalan di belakang rombongan, tangan kirinya memegang tangan Yusuf. Tangan kanannya memegang tas kecil berisi Al-Quran dan sajadah. Dia berhenti sejenak di depan kubah Syahroh yang keemasan. Cahaya fajar mulai menyelinap dari timur, membuat kubah itu berkilau lembut. Mahdi menatap lama. 7 tahun lalu, dia masih menulis artikel yang menyebut tempat ini sumber konflik. Sekarang dia hanya bisa menunduk, meminta ampun dalam hati. Pukul 6, muazin mulai mengumandangkan azan subuh. Suaranya menggema di seluruh kompleks. Mahdi langsung mencari air, berwudu di tempat wudu yang penuh orang, lalu masuk ke dalam masjid utama. Orang-orang mulai mengenali wajahnya. Ada yang tersenyum, ada yang mengangguk hormat, ada yang mendekat meminta foto. Mahdi hanya tersenyum kecil, lalu fokus mencari tempat untuk salat. Setelah salat subuh berjamaah, petugas masjid mendekat. Mereka membawa Mahdi ke bagian depan, dekat mihrab. Hari ini, dia diminta menjadi imam untuk salat sunnah tahiyatul masjid dan 2 rakaat sunnah qobliyah Jumat nanti. Mahdi mengangguk, tangannya sedikit gemetar. Saat tiba waktu khotbah Jumat, masjid sudah penuh sampai ke halaman. Lebih dari 50.000 orang. Petugas memanggil nama Mahdi Majid sebagai khatib tamu. Dia naik ke mimbar kayu tua yang sudah berusia ratusan tahun. Mikrofon besar di depannya. Ribuan pasang mata menatap. Mahdi memulai dengan bacaan ayat-ayat pendek tentang rahmat dan keadilan. Suaranya tenang, sedikit parau karena haru. Dia tidak bicara panjang, hanya 15 menit. Dia ceritakan sekilas apa yang dilihatnya di perbatasan Gaza tahun 2018. Dia ceritakan bagaimana Al-Quran membalik hatinya dalam satu malam. Dia ceritakan bahwa Islam tidak mengajarkan benci pada Yahudi, tapi benci pada penjajahan. Dia akhiri dengan doa panjang untuk perdamaian, untuk anak-anak Gaza, untuk anak-anak Israel, untuk semua yang menderita karena perang. Saat dia mengucapkan salam, seluruh masjid bergema dengan amiin yang keras. Banyak yang menangis. Kamera ponsel merekam dari segala sudut. Video itu langsung menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan menit. Setelah salat Jumat selesai, ratusan orang mendekat. Ada yang memeluknya, ada yang mencium tangannya, ada yang hanya berdiri diam sambil menangis.
Seorang nenek tua dari Hebron memegang tangannya erat-erat, lalu berkata dalam bahasa Arab pelan, "Anakku mati syahid tahun ke-2018. Terima kasih sudah buka mata dunia." Mahdi tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk, menangis. Sore harinya, dia duduk sendirian di halaman dekat kubah Syahra. Yusuf tidur di pangkuannya. Aisyah duduk di samping, memegang tangan suaminya erat-erat. Matahari mulai turun di ufuk barat, mewarnai langit jingga. Mahdi memandang kubah emas itu lagi. 7 tahun lalu, dia adalah musuh tempat ini. Sekarang dia menjadi bagian dari doa yang naik dari sini setiap hari. Dia menunduk, mencium kening anaknya, lalu mengangkat tangan berdoa pelan dalam hati. "Ya Allah, aku dulu buta. Engkau beri cahaya. Aku dulu zalim, Engkau beri rahmat. Jika hidupku masih ada gunanya, pakailah untuk menebar kebaikan. Jika ajalku tiba di sini, aku rela." Angin sore berhembus lembut, membawa suara azan asar dari menara-menara Al-Aqsa. Mahdi Majid tersenyum kecil. Dia sudah pulang.